ayat 137. Surah Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Jemaah sekalian, ayat ini sebetulnya bulan lalu sudah pernah kita singgung sedikit, tapi karena waktunya tidak cukup, maka saya ingin flashbacknya sedikit agar bisa kita ayat ini memerintahkan kepada kita untuk segera mengejar ampunan Allah SWT. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kamu. Bersegera itu artinya jangan ditunda-tunda. Bukan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa itu lain lagi. Ya, segera, cepat, jangan lengah. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jemaah sekalian, mengapa harus segera kita mohon ampun kepada Allah SWT? Karena bersegera mohon ampun itu menunjukkan bahwa kita orang yang tahu diri bahwa kalau kita salah, kita harus segera minta ampun kepada Allah. Kita tidak pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu dengan kesalahan kita, tapi menyadari kesalahan kita, apapun kesalahan kita itu, kita menghadap Allah SWT, memohon kepada Allah SWT supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Yang kedua, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya jangan ditunda-tunda minta ampun kepada Allah SWT. Karena ajal itu kalau sudah sampai tidak ada sudah sedikit. Ya. Tidak ada ajalul la yasta'khirun sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, kapanpun, ya, maka kita akan dipanggil oleh Allah SWT. Datang malaikat bawa ruh kita memisahkan dari tubuh kasar kita ini, daripada jasad kita ini. Jadi tidak boleh tidak Sudah waktu. dalam ayat yang lain disebutkan orang tidak tahu kapan dia dan di mana dia meninggal. Ya. Jadi kalau ada salah, cepat minta kepada Allah. Dalam ayat yang lain atau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kita hidup itu lama. Dalam arti kalau kita mau mempersiapkan diri, yang dipersiapkan diri itu adalah akhirat. Untuk dunia itu mungkin dunia masih lama, tapi akhirat maka kita harus bersegera. Kalau ditunda-tunda, kalau dunia itu bisa ditunda, tapi kalau akhirat tidak bisa ditunda. Karena dunia itu sebentar, akhirat itu lama. Maka kalau kita berbekal, ya, namanya itu hidup istilahnya itu Di masjid. berusaha untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Ya. Iya. Tapi berusaha untuk akhirat seolah-olah kamu itu mati besok. Banyak yang salah paham dengan tentang hadis ini. Seolah-olah kalau
akhirat itu besok meninggalnya. Jadi ya karena sedikit maka kalau sebanyak harus terbalik. Kalau untuk dunia itu karena kata Aisyah wadah, karena kamu hidup selamanya masih bisa ditunda untuk urusan dunia. Tapi karena kamu tawadan, kalau untuk akhirat maka tidak ada waktu untuk menunda-nunda. Jadi jangan dibalik seolah-olah kita itu harus banyak-banyaknya untuk dunia dan untuk akhirat itu kita sebentar besok nanti ya ngapain persiapan banyak-banyak. Padahal yang dimaksud persiapan itu persiapan selamat. Ya, kalau persiapan sampai hidup besok ya nggak usah banyak-banyak. Ya, tapi kalau persiapan untuk mati akhirat itu lama abadi. Ya, abadi. Tidak, jadi tidak bisa dibayangkan ada kematian lain setelah itu. Maka apa persiapan kita untuk menghadapi masa akhirat yang panjang sekali? Kalau kita tidak mempersiapkan untuk akhirat kita, maka kita akan ruginya panjang sekali. Kalau di dunia ini kita rugi ya rugi sebentar aja. Ya, paling umur kita ya 70, 80, ada yang 100 gitu ya, dan itu sudah pelajaran. Tapi akhirat itu panjang sekali. Kalau tidak punya persiapan kita, maka kecelakaan kita alhamdulillah. Ya, kalau kita tidak punya persiapan, jadi persiapanlah diri kita untuk akhirat yang panjang. Bukan tidak disuruh untuk mencari dunia. Waktu ini masa dalam akhirat, lahir tanasi bahkan dunia. Cari, ya apa? Dunia. Urusan Dunia. akhirat kita berdasarkan apa yang modal yang diberikan Allah kepada kita akhirat kita. Tapi jangan lupa untuk dunia. Nah, untuk dunia itu saja, maka sebenarnya dalam penting jangan habis-habisan, jangan sampai kita melupakan akhirat. Ini yang salah satu yang penting kita pahami. Maka ada perintah wasari adalah akhirat dan Rabb itu wajah dari atas sama Allah. Jadi bersegera beramal kepada Allah dan bersegera juga untuk mendapatkan surga Allah. Surga yang arduh samawati wal ardh, yang luasnya surga itu seluas langit. Jadi mau berapa miliar pun, mau berapa triliun manusia pun yang akan meninggal, yang sudah meninggal, yang untuk berapa miliar tahun lagi pun masih ada cukup luas surga untuk menampung orang-orang yang baik. Kenapa? Karena bumi ini kan masih kecil saja, salah satu dari antara makhluk yang diciptakan Allah di dunia. Ada planet-planet yang begitu banyak, ya, yang miliaran jumlahnya, bintang-bintang itu luas semua itu. Nah, surga itu luasnya seluas itu. Ya, seperti itu luasnya. Jadi jangan takut dan sebagai musuh surga. Yang penting jangan sampai kita tidak punya bekal untuk masuk surga. Kejar akhirat, kejar ampunan Allah Taala, kejar surga Allah Taala, dan karena surga itu disiapkan untuk mu'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, masalahnya apa itu? Siapa itu yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam ayat ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wa kadhibina al-ghaiza wa 'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Salah satu yang disebut orang yang bertakwa itu jemaah sekalian. Dalam ayat ini ya, dalam ayat ini saya bacakan lagi. Tapi dalam konteks ini disebutkan ciri bertakwa itu adalah yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Mereka yang infak artinya mengeluarkan sebagian dari apa yang dimilikinya, ya, menyumbangkan, merelakan, melepaskan sebagian dari apa yang dimilikinya. Yunfiquna, yang berinfak. Apa?
ayat ini tidak menyebutkan apa, tapi menyebutkan infak saja. Infak. Kenapa? Karena Allah menyiapkan kita potensi kemampuan. Ada yang kemampuan fisiknya kuat, dibutuhkan kekuatannya untuk membantu orang lain, tenaga fisiknya, maka dia infakkan tenaganya. Ada yang hartanya banyak, maka dia berinfak dengan hartanya. Ada yang pikirannya tajam, analisisnya tajam, wawasannya luas, maka orang membutuhkan itu yang diinfakkan. Ada yang ada pikirannya, ada tenaganya, ada waktunya. Ya, ada orang yang mungkin waktunya dia lakukan waktunya bisa membantu orang lain, maka dia bantu dengan. Kalau dia punya harta, dia punya tenaga, dia punya pikiran, dia punya waktu, dia infakkan juga semuanya itu. Tentu tidak seluruh yang dimilikinya diinfakkannya, tetapi sebagian daripada yang dimilikinya itu diinfakkan. Ya, kisah Allah dalam waktu lapang dan waktu sempit, waktu susah. Nah, ini menarik teman sekalian. Allah tidak mempertimbangkan kamu punya harta banyak atau sedikit, tidak seperti itu. Infak itu tidak tergantung pada banyak dan sedikit, tapi infak itu tergantung pada kemauan. Orang yang lapang, hartanya banyak, pikirannya luas dan lain-lain, maka dia infakkan sepantasnya sesuai dengan yang dimilikinya. Orang yang sempit, jorok, dalam keadaan sempit, maka dia juga berinfak sesuai dengan kemampuannya. Nilainya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beda dengan kita ya. Kita itu kadang kalau banyak itu kita nilai, kita hormati, kita hargai orang yang uangnya banyak. Kalau sedikit, kadang-kadang tidak dipandang sebelah mata. Kalau Allah tidak. Mengapa? Karena Allah tidak berkepentingan dengan harta, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Bahkan Allah lah yang memberikan. Jadi bukan soal banyak, soal mau, soal ikhlas, soal pantas. Mau itu artinya ada dorongan dari dalam dirinya memang dia ingin berinfak. Ikhlas, dia tidak neko-neko, tidak pikir sana sini, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lawannya apa itu ada dia, berinfak tapi sombong, ya pamer, dia itu pamer. Ada sum'ah, ya diviralkan karena kemarin bahwa dia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Meskipun hampir semua harta yang diinfakkan dengan kesombongan, dengan ria, dengan sum'ah, tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi bukan, sekali lagi bukan banyak, tapi ikhlas dan pantas juga. Masa iya orang yang punya harta cuma satu motor untuk cari makan disuruh diinfakkan, itu tidak ada sana. Ya, tidak logis. Dulu saya ingat ada pertanyaan ceramah, ya kalau mau dekat dengan Allah, mau banyak rezeki, infakkan yang kamu miliki, yang paling kamu sukai infakkan. Tidak ada ceritanya. Apalagi dia punya motor dia itu sekarang dari ojek ya, ojek. Itulah sumber pencarian yang harus diinfakkan. Itu bunuh diri. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Ya, berinfak itu ikhlas, pantas. Kata kuncinya ikhlas, pantas. Nah, supaya sebelum ikhlas dan pantas dia mau berinfak, dia berinfak. Maka kalau berarti bulan istarah atau yang sarah, yang lapang sesuai dengan kemampuannya lapang. Jadi tidak pada juga uang yang miliaran. Ya, infaknya cuma ya 1 juta. Ya, uang miliaran infaknya 1 juta. Berapa lama? Setahun cuma 1 juta infaknya. Sekarang dia punya uang miliaran juga. Jadi Jadi sedikit dia miliki, tentu sedikit yang infak. Ya, yang dia bisa. Bahkan digambarkan dalam satu hadis, mereka yang berinfak itu kata Nabi, ittaqillah wala basuk minat
Takutlah kepada Allah, takutlah kepada neraka Allah. Jauhkan neraka Allah dari dirimu, walaupun caranya dengan berinfak separuh dari kurma. Kurma. Dia punya kurma 1 biji, parah banget manusia cuma 1 biji. Itu bisa melepaskan dia dari neraka kalau diinfak dengan separuh. Ikhlas, pantas. Tidak pantas kalau diinfaknya semua, tidak pantas. Yang pantas adalah ada untuk diinfak. Jadi jangan bapak punya rumah sewa diinfakkan ya, apalagi kalau itu satu-satunya, jangan. Itu sumber kematian. Ya. Ini ada yang terlalu ekstrim berpikirnya. Apalagi infaknya buat saya, wah itu ada celaka itu. Ya, infak sudah infak, saya habiskan semua yang dimiliki, tapi infaknya untuk saya. Alhamdulillah, kalian jangan dibuat, jangan di-flash apa, jangan disesatkan orang dengan pikiran-pikiran kita yang tidak jelas, supaya orang-orang berinfak tidak Islam tidak seperti itu, tidak ekstrim seperti itu, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan keadaan. Kalau tiba waktunya sangat-sangat darurat, nyawa timbang. Nyawa timbangkan kalau keadaannya seperti itu. Itulah yang namanya jihad, itulah namanya perang. Kalau tidak ada yang perang, ya tidak ada yang melawan musuh, akibatnya apa? Kita dizolimi, kita dijajah, kita dikecilkan, kita dihinakan, maka harus ada yang berani menginfakkan nyawanya. Ya, meskipun kalau orang berjihad itu belum tentu mati, tapi dia siap untuk mati karena itulah tuntutan. Nah, jadi sekali lagi sesuai dengan keadaan situasi. Jangan nggak ada apa-apa dia menginfakkan nyawanya. Ya. Mau membunuh apa? Menyerang musuh Allah. Pakai apa? Pakai bom. Di mana? Pokoknya asal ada orang amin, apa pasti bom. Bomnya nggak meledak. Diledakkan lagi. Akhirnya dia sendiri yang meledak. Enggak. Ya, bukan begitu cara jihad. Jadi kita kasihan kalau orang-orang seperti itu, mudah-mudahan Allah mengampuni. Itu salah pahaman dalam pengertian infak. Semampunya, sekuatnya, seperlunya, seadanya, seikhlasnya, sepantas. Itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Orang yang seperti itu dapat ampunan dari Allah, dapat surga dari Allah SWT. Apalagi wal-kadzimin al-ghaidh, mereka yang mengendalikan marah. Jadi kalau orang marah, jangan sembarangan. Tidak boleh marah, boleh marah, tapi pada tempatnya dan baiknya. Ya, jangan apa-apa marah, sedikit marah, sedikit marah. Nah, itu tidak benar. Marah itu pada tempat. Dan marah itu bukan karena mesti dia bersalah sama kita. Ya, bahkan kalau orang yang bersalah sama kita, nanti kita bicarakan sebaiknya di mana. Marah itu pada tempatnya, pada keadaan di mana perbuatan orang lain, sikap orang lain tidak sepantasnya. Tidak mesti kepada dia, kepada orang lain. Ya. Ada orang puasa, bulan puasa. Datang si A, si B, 2-3 orang sudah tidak puasa, pameran lagi dia tidak puasa, menggoda orang supaya tidak puasa. Kita tidak dirugikan, tapi kita mesti marah terhadap orang seperti itu. Jadi marah itu bukan mesti kita dirugikan kalau kita marah. Marah pada sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar, kita boleh marah. Cuma marahnya juga jangan lepasin semua marah itu. Tergantung kebutuhannya marah. Marah pada apa? Ada orang marah tapi dengan senyum sudah lepas marahnya. Artinya berubah orang dari kelakuannya yang benar dengan senyumnya saja. Itu sudah cukup. Ya, maka kata Nabi, siapa yang melihat sesuatu yang batil, kalau kamu bisa membasminya dengan kekuatan, dengan kekuatan, kalau perlu dengan kekuatan. Kalau tidak perlu dengan kekuatan dan kita tak mampu dengan fisik kita, ya dengan lisan kita. Kalau betulnya hanya dengan lisan. Tidak mampu juga kita,
dan memang tidak perlu kita marah-marah, mudah-mudahan ada berapa ya dengan doa itu, walaupun itu dalam keadaan di mana keadaan memerlukan kekerasan tapi dia tidak bisa melakukan kekerasan, kita disebut al-abdul. Jadi ini semuanya harus ada penyesuaian. Jangan ekstrem kanan, apalagi ekstrem kiri. Itu cara pemahaman kita dalam beragama. Jadi kendalikan marah. Sekali lagi, kendalikan marah. Jangan asal bentar-bentar ngamuk, bentar-bentar ngamuk. Wah ini orang sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya. Marah boleh sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan waktu. Jangan marah-marahin istri ketika di tempat orang ramai. Itu bukan bercanda. Ya, anak salah sedikit diganggu, itu tidak sesuai. Ya, sesuaikan marah kita dengan. Jadi marah boleh kalau untuk menghadapi sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam marah. Makanya orang puasa itu kan dilatih dalam marah. Makanya jangan marah, kendalikan marah, kendalikan marah. Nah, kalau kebetulan orang itu salah kepada kita, ya, maka caranya apa? Al-Quran menyebut wal-'afin. Kalau orang salah kepada kita, maka kita maafkan. Jadi marah untuk ketika dia batil dan orang yang salah sama kita maaf. Wal-'afina 'anil nas. Dan marah jangan ditahan. Tahan meledak. Meledaknya di mana? Meledaknya di pembuluh darah. Oh, stroke Pak. Ya. Ya, Menjaling. jadi supaya jangan meledak dia disalurkan sesuai dengan aturan, dan kemudian kalau orang yang salah sama kita lepaskan, ya, hapuskan. Api aku itu adalah hapus, bukan ditahan, bukan didiamin, tapi dihapus. Kalau didiamin itu dendam. Ya, orang dendam itu yang kapan kalau nggak ada lengah. Nah, itu berarti dia menunggu kapan dia membalas. Bukan berarti kendalikan marah. Kemudian kalau orang salah kepada kita maafkan kita. Caranya bagaimana? Ingat, orang yang menghapuskan kesalahan orang adalah orang kaya hati, ya, tidak tersinggung, tidak rugi memaafkan. Kalau dia tahan, maka itu menderita, ya, kesal terus, dendam terus, ya, maka itu yang tadi alhamdulillah ya, jadi maafkan, lapangkan. Bahkan bukan itu saja, Allahu yuhibbul muhsinin, ya, berbuat baik kepada orang-orang termasuk yang salah kepadanya. Sudah dimaafkan, tambah lagi kita berbuat baik. Sampai begitu, ya, sampai begitu. Kalau nggak bisa sekali memaafkannya, balas, boleh membalas, tapi jangan lebih dari apa yang jadi kesalahan. Itu yang namanya qisas, membalas, ya. Kalau nyawa dengan nyawa, kalau perlu, kalau tidak bisa dimaafkan atau dia merugikan banyak orang. Tapi kalau enggak, aman rupiah itu, pertimbangan, dengan ayatnya. Paman kalau sudah ini siapa pertimbangan yang ma'ruf ada begini. Kalau sudah dimaafkan orang yang bersalah itu, maka yang bersalah itu biasanya dikenakan dengan apa namanya diat. Ada diat. Diat itu adalah denda atas perubahan hukuman yang sifatnya membalas dengan hukuman lain, yaitu membayar diat. Ya, sejumlah harta yang diserahkan kepada korban. Ya begitu. Ya. Jadi ada ihsan. Ihsan itu bukan sekedar apa adanya, tapi lebih baik daripada apa yang seharusnya dilakukan. Itu namanya ihsan. Maka orang sudah memaafkan orang lain, ada lagi tuntutan, ada berbuat baik kepada orang yang salah. Maka dengan cara itu dia sudah menunjukkan kelapangan hatinya, kebesaran jiwanya, dan dengan cara itu maka pintu surga terbuka untuk dia dengan sangat. Itu yang ajaran dalam hal memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu a'lam. Apalagi
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim aw yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kalau dia berbuat salah, ya, berbuat salah dia, kemudian dia mau berbuat salah apa? Fahisyah. Fahisyah itu artinya perbuatan salahnya itu merugikan orang lain. Itu fahisyah. Dosa besar. Membuat perbuatan dosa yang menciptakan kerugian bagi orang lain. Itu dosa. Dia melakukan itu. Atau auzalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Ya, menzalimi dirinya sendiri gimana? Dia disuruh beribadah, dia tinggalkan ibadah. Padahal ibadah itu membuat dia membuat tameng bagi dia untuk melakukan kesalahan. Tapi dia tidak, dia biarkan dirinya berdosa melanggar kesalahan. Itu menzalimi dirinya, menganiaya dirinya. Harusnya dekat dengan Allah, dia jauh dari Allah. Itu namanya zalim, menzalimi dirinya. Ya. Apalagi disuruh berinfak, dia tidak berinfak seperti yang kita bicarakan tadi. Mungkin orang tidak merasa rugi kalau dia tidak berinfak, karena orang tak tahu misalnya dia punya banyak harta dan lain-lain. Tapi dengan cara tidak berinfak, dia merugikan dirinya sendiri dengan apa? Dengan diperbudak oleh harta. Dia sehingga mabuk siang malam cari harta, karena dia menganggap hartanya itu adalah yang akan membela dia dunia dan akhirat. Padahal dia disuruh berinfak. Kalau dia berinfak, maka dia punya hubungan baik sosial dengan orang lain. Ya, dia menjadi disenangi orang lain. Itu manfaat bagi diri dia dunia dan akhirat. Tapi kalau dia tidak berinfak, dia merasa menjadi orang yang kejam dan belakangan apalagi sudah bangkrut, ya dia memiliki penyesalan yang tak bisa dihabiskannya, tidak bisa dimaafkannya dirinya. Itu namanya zalam. Mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Kalau terjadi seperti itu, maka bagi orang yang bertakwa, yang ingin menjadi orang yang bertakwa, jaga Allah, dia harus cepat ingat kepada Allah. Jadi kalau orang berbuat salah, baik merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri, maka dia harus segera ingat kepada Allah SWT. Dengan ingat kepada Allah SWT, fastaghfiru li dzunubihim, maka kemudian dia istighfar, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, astagfirullah, istighfar, taubat, ya. Apa yang berdzunub illa Allah, dan dia harus sadar tidak ada yang bisa mengampuni dia di dalam Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa orang yang dari Allah? Maka sasarannya adalah yang tempat dia minta ampun itu adalah hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sarannya lagi apa? Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Orang yang seperti itu, ya, dia minta ampun karena dia tahu dia salah, kemudian dia minta ampun dan tidak mengulangi perbuatannya itu lagi. Ulaika jazaohum maghfirah. Orang-orang seperti itu, maka dia mendapat ampunan Allah, ampunan dari Tuhannya, Allah SWT. Dan bukan itu saja, wajah dan tajri min tahtiha, dia akan dapatkan surga-surga yang dalam ayat ini digambarkan ada apa? Yang di bawah surga itu mengalir Air. sungai-sungai yang indah, ya. Khalidina fiha, dia itu hidup selamanya di dalam surga. Wa ni'matul 'amilin, itulah yang terbaik, pahala yang terbaik bagi orang-orang yang beramal. Nah, jika amal itu jadi kata kecil, jangan mengharapkan pahala yang berlipat ganda, tapi dia tidak tahu. Amal apa? Amal fisik, amal hati, amal pikiran. Jadi bukan berangan-angan, tapi beramal, bekerja, menunjukkan aktivitasnya. Tidak sekedar kiranya saya itu akan jadi beramal, menunjukkan ada action, tidak hanya sekedar rencana. Ya, tidak. Kalau rencana itu omdo,
ya. Omon-omon kata Pak Prabowo, ya. Jadi kerja kita pada tapi kerjanya jangan kepada kerja yang harus berprogram, kerja yang baik, kerja yang amal saleh. Al-amiluna innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan melakukan banyak shalihat itu pekerjaan yang baik. Kalau satu pekerjaan baik namanya saleh. Saleh. Kalau banyak shalihat, jadi beriman tak cukup hanya sekedar sekali beramal selesai, tapi saleh. Amal shalihat bekerja dengan terus menerus untuk berbuat baik dan melahirkan kebaikan. Itu orang yang mendapat ampunan dan surga Allah Subhanahu. Baik, ini jangan saya ngobrol sendiri aja. Silakan saya mau ini beri tanggapan. Silakan Bapak Ibu. Monggo, Pak. Silakan. Ada? Tidak ada? Baik. Ada yang malu-malu. Iya, Prof. Malu. Bapak nggak malu kan? Enggak. Jadi tetap ini ya, Prof ya. Ya. Amal itu yang ini yang perlukan itu adalah 3 itu ya. Ya. Kebaikan itu ya. Dan amal pikiran itu semua juga, dan yang ada mempunyai waktu dan juga pikiran. Ya, jadi amal itu bukan mesti hanya kerja fisik, bukan mesti harta saja, ya, bukan mesti zikir-zikir saja, ya, tapi apapun yang kita miliki, yang kita menjadi pemiliknya, dalam arti tanda petik pemilik daripada kelebihan-kelebihan dari Allah, maka itu kita infak. Sehingga Al-Quran memang tidak menyebut apa yang diinfakkan. Pokoknya perintahnya berinfak. Tentu berinfak itu memberikan sesuatu yang kita miliki kepada pihak lain yang apakah pikiran, uang, harta, tenaga, nasihat, ya, solusi, waktu dan lain-lain yang kita miliki, maka itu adalah orang yang berhak disebut sebagai orang yang berhak. Nanti di ayat lain lagi budaya tentang berhak. Dalam konteks ini kali berhak minta ampun kepada Allah Subhanahu dan berhak. Itu problem sekali. Baik. Oh ya. Begini Ustaz, terkait dengan kita Punya mic kita ya? Ada mic-nya. ya terkait dengan kita membayar memberikan infak atau sedekah. Kadang-kadang kalau menunggu keikhlasannya itu kadang-kadang jumlahnya sedikit, Pak. Tapi kalau agak sedikit dipaksa, diprogramkan gitu ya, itu bisa jumlahnya lebih banyak. Kan kita tahu bahwa kalau kita bersedekah, berinfak kan tentunya akan dibalas berpuluh-puluh kali lipat, Ustaz. Nah, ya kalau misalnya kita bersedekah tapi agak sedikit dipaksa dalam bentuk program, apakah itu boleh, Ustaz? Ya, ujung-ujungnya ikhlas, tapi yang jelas agak dipaksa gitu ya. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus. Ini bagaimana menyeimbangkan antara ikhlas dan riya? Iya. Ya, gitu ya. Dan awalnya itu, bagaimana supaya itu? Tapi kalau cerita program itu cerita lain. Program itu merencanakan infak kita yang berbahaya itu kan kalau riya. Riya itu supaya orang tahu dia dulu. Jadi beda riya dengan program. Itu Pak ya. Kalau program itu bagus, jadi terencana.
ya rencana infak kita itu. Ya. Katakan kita punya penghasilan, ya enaknya berapa ya penghasilan 1 bulan? 100 juta, ya. Ya. Penghasilan 1 bulan 100 juta. Rata-rata ya, bagian besarnya ya. Nah, dengan 100 juta kebutuhan ada kebutuhan jangka pendek, jangka menengah. Kita atur lah itu, ya. Kebutuhan ketiga kebutuhan. Kemudian kalau sudah 100 juta itu pasti ada zakat minimal itu 2,5%. Kalau saya menafsirkan zakat itu begini, kalau kerjanya sulit rutin maka 2,5%. Kalau agak mudah-mudah dikit, ya itu 5%. Kalau susah itu enggak. Kalau sulit sekali itu 2,5%. Agak sulit tapi ada lapangnya itu 5%. Kalau gampang, ya kerja sedikit aja dapat banyak rezeki. Itu 10%. Dia pengacara, dokter yang dalam 1 jam bekerja dia dapat banyak. Ada yang pengacara ngurus perkara baca perkaranya saja belum tentu dia mau bela atau tidak, hanya membaca masalah itu 3 M. Wah, ya maka kita dengar ada pengacara yang begini deh. Oh ya. Ya. Yang gini. Membaca saja, membaca masalah saja, belum mengatakan saya setuju, sudah 3 M. Luar biasa, ya. Ini pengacara ada apa lagi? Ada dokter, ada konsultan dan lain. Itu banyak. Yang itu harusnya 20%. Ya. Jadi impak itu sesuai dengan tingkat kesulitan kita. Makanya kalau orang macul-macul di belakang rumahnya, ketemu apa itu? Mas. Emas dalam emas zaman dulu. Zaman dulu. Orang sekarang nyebutnya harta karun. Harta karun. Karena yang bandel itu korun ya. Korun hartanya itu banyak sekali. Dia sendiri sudah nggak tahu lagi di mana hartanya, dan banyaknya. Maka orang yang ketemu harta itu yang dadakan itu namanya korun, harta korun. Ya, itu namanya itu zakat itu 20%. Karena nggak sengaja. Orang yang sulit-sulit sedikit itu yang dalam kerja tradisional kita itu kalau petani yang tidak memerlukan biaya, tak ada hujan, ya kan? Ya, macam-macam tanam aja udah cukup. Itu dapatnya 10%. 10% dia bayar. Tapi kalau memerlukan irigasi, beli pestisida, beli pupuk dan lain-lain, itu 5%. Kalau sulit sekali dari mulai bangun subuh, udah mulai buka toko, ya tinggal nabung di sini terus sampai sore hanya berhenti makan sama sholat aja, dia balik itu, nah itu sangat sulit. Itu 2,5%. Jadi logika presentasi penghasilan itu disesuaikan dengan mudah dan sulit. Gitu, kira-kira begitu Pak. Tinggal Bapak tanya saja. Berapa penghasilan saya dan Bapak yang tahu, dan Allah dan malaikat ya. Jadi nggak usah disebut. Kalau banyak berarti itu tanda syukur. Ya. Katanya berbisnis dengan Allah. Dia janji kalau dapat banyak dia akan keluarkan banyak. Kalau sedikit sesuai dengan penghasilannya maka akan berlipat. Nah, yang dia itu kadang-kadang lebih parah lagi, seolah-olah dia berlipat banyak pada sedikit, masuk video, ya, masuk bibi ya, lipat, kasih traktor macam-macam, begitu nanti syuting dan lain-lain, Bawa pulang. ditarik lagi traktornya, itu luar biasa itu dosanya dia, ngebuling orang yang dibeli sedekah,
Ya, seolah-olah dia lebih hebat dari Allah. Allah pun mau dikibulin. Ya, itu luar biasa dosanya. Jadi itu yang kita ikhlas itu artinya mau orang tahu atau tidak berpengaruh pada diri. Karena itu itu bersedekah bahwa khairul wa tuha wa tuha wa tuha wa tuha bahwa artinya itu bersedekah jadi boleh pamer dalam arti dilihat orang, tapi dia tidak bermaksud pamer, dilihat orang. Kamu tunjukkan sedekah kamu, ya itu. Tapi kalau kamu berikan dan dalam keadaan sembunyi, itu bagus. Jadi tergantung pada niatnya, pada pada keadaan. Asalkan dia itu tidak gara-gara itu, tidak gara-gara mau dilihat orang atau mau didengar orang. Gitu. Kan ikhlas bisa juga kan? Dengan terang-terang bisa juga dijelaskan? Bisa. Jadi kalau perlu pamerkan, tapi bukan karena untuk minta supaya tahu orang gimana, dalam rangka merespon, merangsang orang untuk berlipat, silakan berlipat merangsang, tapi dijaga tidak bukan mau orang tahu atau tidak. Pada yang seperti itu tetap dapat nilai positif dari Allah dengan memberi pahala surga. Waktu kita sudah banyak sudah masuk, mohon maaf hal-hal yang kurang berkesan, saya mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita. Amin. Pulang dari sini dapat melihat banyak juga hal-hal yang jadi dosa kita, apalagi merugikan orang lain. Kalau perlu minta maaf sama orang lain dengan membalas keburukan kita itu dengan kebaikan. Amin. Kita bisa mendapat ampunan Allah dan mendapat surga Allah yang luar biasa luar biasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.